Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Dianita, selaku Koordinator Lapangan Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan para hadirin semuanya, kami ucapkan selamat datang pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan membangun identitas brand secara online melalui informasi akuntansi, halal branding dan tingkat kompetensi dalam negeri TKDN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN. Saya Windy selaku MC akan memandu acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu semua, saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Khusus kepada para narasumber, juga kepada para UMK yang sudah hadir di tempat ini. Ada pertama dari Kevin Bakso Babagua, kemudian dari Cafe Sakuliti, kemudian dari Laris Smart, kemudian dari tim bisnis kewirausahaan yang memiliki bisnis dan wirausaha yang masing-masing tentu memiliki tingkat komponen dalam negeri. Dan juga satu lagi narasumber dari MUI kita, dari program Sati, Bapak Subhan Yusuf. Untuk dari program pemerintah ada yang spesial dari Bapak Muhammad Fuad, terima kasih kehadirannya. Subhan Yusuf juga terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah semua sudah hadir di sini dan bersama-sama bisa menikmati acara yang dipersembahkan oleh para penggiat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan brand name-nya adalah Si Oren Markisa Manis Mampang Depok yang memiliki kebun di Sasak Panjang atau Kebun Markisa. Bersama-sama pada hari ini kegiatan ini serentak dilaksanakan di Sasak Panjang dan di Mampang. Untuk di Mampang kita melakukan edukasi dengan tema besarnya adalah Edu Green Ahad Si Oren, dan nantinya di tiap semester dipastikan bahwa teman-teman dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian akan kembali hadir di sini untuk memberikan edukasi kepada para UMK dan juga kepada mahasiswa yang juga mempunyai program bisnis kewirausahaan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas kehadiran Bapak Ibu, semangatnya, juga iringan support dan doanya yang tidak pernah berhenti siang dan malam untuk mensukseskan acara ini. Selamat menikmati acara, semoga sukses dan berkah bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama saya yang terhormat Ibu Dr. Dianita Setiawati selaku Koordinator Lapangan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma, Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada hari ini, serta para hadirin semuanya. Selamat datang dalam kegiatan lokakarya dan pameran Edu Green Ahad Si Oren Digital Branding Part yang pertama. Baik Bapak Ibu, para narasumber sudah menempati tempat yang sudah kita sediakan, di mana nanti ada Ibu Dr. Rina Sugiyarti yang akan membahas mengenai konten marketing, kemudian Ibu Dr. Sri Sabto yang juga akan membahas mengenai informasi akuntansi, lalu Ibu Rica Apriyani yang akan membahas manfaat dari software Zahir, kemudian Ibu Dr. Kartika Sari yang akan membahas tingkat kompetensi dalam negeri, lalu ada Bapak Muhammad Fuad SMM yang membahas mengenai program pemerintah, dan juga Bapak M. Muhammad Sufyan Yusuf yang nanti akan membahas mengenai program Sehati. Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk rekan-rekan dosen yang sedang melakukan pengabdian masyarakat, dan juga yang terhormat kepada tamu kita, rekan-rekan UMK yang sudah hadir, terima kasih. Dan
Bapak Fuad dan kemudian Bapak yang dari MUI. Terima kasih sudah hadir. Saat ini untuk yang pertama dari Prodi Manajemen sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai digital branding ya. Jadi pertama kita mungkin bertanya apa sih yang disebut dengan digital branding itu? Apa bedanya dengan digital marketing? Nah, secara umum ya, kalau digital branding itu adalah suatu upaya untuk membangun wajah atau nama dari sebuah brand atau merek secara digital, itu secara umum. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai platform ya, seperti aplikasi, kemudian website, maupun sosial media yang bisa digunakan terutama untuk bisnis online. Bedanya dengan promosi biasa apa sih? Kalau promosi biasa yang konvensional yang sudah kita tahu adalah biasanya tujuannya itu adalah bagaimana kita menggait penjualan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk digital brand ini tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita memiliki suatu relationship yang long lasting dengan customer kita, itu bedanya. Jadi citra merek atau brand image itu harus kita bangun ya. Jadi selain membangun harus dijaga. Jadi jangan sampai produk kita hanya di awal aja kemudian menghilang begitu saja. Nah, di sini juga sudah diperlihatkan bahwa kalau yang biasa kita dengar adalah digital marketing, sudah saya bahas tadi ya. Itu adalah segala upaya untuk memasarkan produk atau jasa menggunakan saluran digital, dan dia tujuannya untuk meningkatkan sales atau penjualan dan terutama untuk meraih customer yang baru, new customer. Tetapi kalau digital branding itu lebih ke membentuk bagaimana kita membentuk brand image yang baik dengan memanfaatkan internet atau media digital. Nah, dan dia tidak hanya meningkatkan tadi ya sales, tetapi lebih meningkatkan bagaimana customer itu bisa memiliki switching cost yang tinggi untuk beralih pada brand lain. Berarti kan harus loyal. Loyal itu apa? Jadi loyal itu tidak sekedar mencoba, membeli, tapi dia harus ada rebuying atau repurchase. Itu adalah salah satu perbedaan dari konsumen biasa dengan loyal customer. Jadi tidak hanya tadi ya meningkatkan penjualan, juga kita punya keinginan untuk bagaimana menjaga supaya customer selalu ingat brand kita. Oke, itu intinya ya. Yang lainnya juga dengan strateginya juga mungkin agak berbeda ya tadi. Jadi kalau digital marketing kan bagaimana kita secara konstan, measurable atau terukur ya, walaupun audiensnya misalnya tidak menyadari, tapi tetap kita iklannya kita pasang gitu kan. Tetapi untuk yang digital branding tidak hanya merek itu berbicara pada konsumen melalui pesan-pesan tertentu, tetapi kita bisa tadi menjaga bagaimana kalau kita bisa berinteraksi atau memiliki, kalau bisa memiliki apa ya istilahnya keterkaitan atau memiliki perasaan yang lebih dekat, sehingga di mana kita mengingatkan dia langsung yang teringat adalah brand kita. Apa sih sebenarnya fungsi dari digital branding itu ya? Nah, yang pertama tentu saja diawali dengan apabila misalnya brand kita itu belum terkenal, maka kita introduction ya, atau memperkenalkan brand kita. Dan di sini karena kita bicara tentang digital branding, berarti kan media kita adalah internet ya. Jadi kita memperkenalkan brand kita ke halayak luas. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun interaksi dengan audiens kita. Nah, ini biasanya lebih karena kita menggunakan satu media yang bisa menjangkau lebih banyak ya, lebih fleksibel, maka konten marketing itu kita juga harus buat sedemikian rupa sehingga konsumen itu tertarik untuk membaca misalnya apa sih informasi tentang brand itu. Oke ya, kemudian kalau menjangkau lebih luas tentu saja ini kan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kalau internet orang mau 24 jam yang
insomnia, ya mungkin justru dia melakukan transaksi pada jam-jam yang orang pada tidur ya, gitu kan. Nah, kemudian apalagi ya, bisa meningkatkan penjualan. Jadi brand lebih dikenal, kemudian mudah diakses secara online. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan reputasi brand yang tadinya hanya lewat gitu ya. Nah sekarang bisa bagaimana supaya orang mencari, dan kita punya kalau melalui Google Search itu udah bisa langsung, mungkin alih-alih komputer yang bagaimana caranya citasinya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kan bisa melalui logo. Nah si Orange ini mudah-mudahan orang nantinya tanpa melihat nama brand nanti akan tahu misalnya dengan lambangnya sendiri, dan ada slogan yang namanya ready to drink cold is fresher. Mungkin sebenarnya saya tadinya berpikir gini, ready to drink cold more fresher, jadi bukan is fresher. Kalau dalam dingin itu lebih fresh ya, tapi nggak apa-apa ya, udah di ini ya, mungkin sudah dipatenkan kali ya. Nah ini adalah milik dari si Orange. Nah yang terakhir adalah saya contek juga dari Bernita ya, karena saya juga terus terang kalau sampai detailnya belum hafal apaan sih isinya itu gitu ya, filosofinya. Yang pertama ternyata nulisnya kecil ya, jadi kalau brand itu harus hati-hati, jangan sampai salah ya kan. Orang bisa aja saya bisa untuk membedakan dengan yang lain saya pakai huruf kecil bukan capital gitu. Kita harus ingat juga seperti itu. Jadi si Orange itu ditebalkan katanya yang memperlihatkan jati diri jiwa kita. Kemudian pita adalah kuning emas, berarti kita menganggap bahwa itu mudah-mudahan menjadi long lasting, tidak tadi tenggelam ya. Kemudian sari buah markisa itu dari ungu, kuning, kemudian sari buahnya selalu orange ya. Kemudian butir-butirnya ada 7. Nah ini saya pikir itu jumlah prodi, ternyata prodinya 9 kok, berarti kan beda ya. Nah jadi nggak boleh nebak-nebak. Ini ternyata lambang angka sempurna, ada keberuntungan dan patut ditinggikan katanya ya, baik sekali nih. Kemudian daun markisa yang siap jadi bunga buah, ada cabang 3. Nah ini belum tahu nih kenapa cabangnya 3 gitu ya. Nah kemudian ada gabungan 2 jenis buah itu menjadi sari buah yang terbaik, kuning plus ungu menjadi orange sari buah. Kemudian putih markisa jika dibelah kan putih, memperlihatkan putih, suci, bersih dan halal. Alhamdulillah si Orange sudah mendapatkan sertifikasi halal ya. Jadi ini menjadi satu value juga. Kemudian ada lingkaran biru, tapi ini katanya bukan dikasih notif ya, jangan dilihat itu adalah lingkaran biru KB ya, keluarga bencana. Tapi ini adalah untuk jualan, berkarya, membuat standar produk seluas langit yang biru. Kemudian ada probiotik, kualitas buahnya baik, proses produksinya juga aman, digital marketing dan AI ya. Yang terakhir adalah lingkaran, selalu muter-muter tanpa menyakiti produk lain yang sejenis. Tadi etik bisnis ya, karena si Orange itu different atau berbeda. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan sistem informasi akuntansi. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai pengertian akuntansi, pengertian dari sistem informasi. Nah, sebelum kita bahas mengenai informasi, kita teruskan dulu mengenai data ya. Jadi data ini adalah suatu fakta yang dikumpulkan, kemudian disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Nah, sistem informasi itu sendiri adalah kumpulan atau data yang sudah diolah, ya, data yang sudah diolah menjadi informasi. Nah, kemudian setiap organisasi di sini menerima input, kemudian juga mengubahnya menjadi satu output ya, berupa produk atau jasa. Nah, di sini ada beberapa pihak pengguna internal ya, di sini terdiri atau biasanya ini para manajer ya. Kemudian juga yang memerlukan beberapa kebutuhan,
permintaan, kemudian akan informasi yang tentunya berbeda dengan jenjang manajerialnya dalam suatu organisasi. Kemudian untuk pengguna eksternal di sini adalah biasanya para pemegang saham, ya. Jadi perusahaan itu kan pasti ada beberapa pemegang sahamnya, ya. Nah, mereka akan membutuhkan informasi terkait dengan kinerja dari laporan keuangan sendiri, kemudian investor, ya, kemudian juga para kreditur, lembaga-lembaga pemerintah, dan juga para pelanggan dan para pemasok. Nah, dalam suatu proses bisnis utama perusahaan atau dalam misalkan dalam satu UMKM tentu ada transaksi, ya. Jadi transaksi dan juga ada satu pemrosesan transaksi. Nah, transaksi ini biasanya atau merupakan satu perjanjian, ya. Jadi antara entitas kemudian dengan entitas yang lainnya, sehingga nanti akan terjadi suatu pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain. Ya, misalnya UMKM menjual barang, ya, kemudian juga atau perusahaan menjual barang kepada pelanggan atau membeli persediaan. Kemudian pemrosesan itu sendiri biasanya dimulai dari data transaksi, kemudian diakhiri dengan output yang berupa laporan keuangan. Nah, proses bisnis itu sebenarnya apa? Ya, jadi proses bisnis itu adalah sebuah hubungan, satu kesatuan dari tugas yang melibatkan data, kemudian unit organisasi, dan sebuah urutan yang logik. Proses bisnis ini selalu dipicu oleh kejadian-kejadian ekonomi, ya. Dan semuanya ini kita bisa definisikan secara jelas dari titik awal sampai dengan titik organisasi. Dan tentunya setiap organisasi pasti mempunyai bisnis yang berbeda-beda, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnisnya. Nah, sementara dalam proses bisnis ini ada beberapa siklus atau siklus transaksi. Yang pertama adalah siklus pendapatan, ya. Kemudian siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia atau penggajian, dan juga siklus pembiayaan. Baik, ya. Kemudian ada fungsi siang, ini juga mengumpulkan data, mengubah menjadi informasi, kemudian memberikan pengendalian. Dan nilai siang ini bisa memberikan nilai, ya, bagi organisasi. Jadinya misalnya meningkatkan kualitas, ya, mengurangi biaya produksi, jadi lebih menghemat, ya, efisiensi. Kemudian juga berbagi pengetahuan, ya, kemudian juga meningkatkan efisiensi dan rantai pasokannya. Nah, mungkin itu dari saya mengenai informasi akuntansi yang sangat diperlukan bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak moderator kita, Pak Menteri. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, pelaku UMKM, dan untuk Bapak Ibu narasumber yang hari ini hadir. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi selanjutnya di sini, kalau tadi di awal kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Rina tentang pemasaran, terus baru juga kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Sri Sabto tentang sistem informasi akuntansi. Nah, giliran saya sekarang untuk menjelaskan. Kalau tadi Bu Sri Sabto itu membicarakan komponen SIA, kan tadi sudah mendengarkan, ya. Apa saja komponen SIA? Ada orang, ada prosedur, termasuk perangkat lunak, kan? Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya sistem pencatatan, ya, kalau kita menggunakan sistem pencatatan dengan menggunakan software atau perangkat lunak. Karena tadi dibahas nih tentang komponen-komponen SIA, ya. Nah, baik. Nah, secara singkat kan jadi ada banyak software akuntansi yang sebelumnya kita mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Selain ada Mayumi, ada Akurat. Nah, salah satunya produk ya. Sistem perangkat lunak yang akan saya kenalkan ke Bapak Ibu hari ini adalah tentang Zahir. Aplikasi Zahir ini pertama kali hadir, ya. Ini kita harus bangga sebenarnya. Zahir ini adalah produk atau ciptaan putra bangsa kita sendiri, ya, putra bangsa Indonesia. Nah, didirikannya kapan? Didirikan di tanggal tahun 1996. Nah, versinya versi yang pertama 1.0 itu pertama kali. Pastilah ya, angka 1 itu pasti yang pertama. Nah, terus dikembangkan 1 tahun kemudian kembangkan lagi nih, muncul Zahir yang versi kedua, ya. Versi kedua muncul, terus
mulai dipasarkannya itu tahun 1999, ya kan? Nah, terus sepanjang tahun 2000, jadi ini dia melejit, intinya dia mengembangkan produknya sehingga masyarakat pada kenal, ya. Sehingga dari tahun 2002 sampai 2006, bahkan sampai sekarang juga tuh Zahir itu semakin berkembang. Sekarang tentang Zahir itu sendiri, ya, software Zahir ini tadi yang di awal saya bilang dia sangat mudah digunakan. Jadi nanti kalau sudah kenalan sama Zahir, kebanyakan sih mereka yang belajar itu lebih cepat bisa, karena tadi sangat mudah digunakan, ya. Jadi dari mana kan? Dari bahasa Indonesia, ya kan kita rata-rata begitu, kalau bahasa asing agak pusing kan. Nah, kalau bahasa Indonesia itu terkesan lebih mudah dipahami, ya. Terus dapat diandalkan. Nah, walaupun Zahir ini mudah digunakan, tadi semua kalangan bisa menggunakan tanpa harus paham akuntansi itu apa enggak kayak gitu. Dapat diandalkan. Bukti dari mana? Dari misalnya kalau kita ini dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kita sudah memasukkan transaksi, kita bisa klik lagi, bisa edit lagi segala macam. Intinya kita bisa apa yang kita buat itu kita bisa edit, ada jejak trailnya juga ada, misalnya gitu, ya. Terus telah digunakan oleh beribu perusahaan yang tadi di awal dari sejarah singkat kita juga udah tahu, ya. Karena semua perusahaan tuh sekarang tuh banyak yang sudah menggunakan Zahir, ya. Dirancang tidak hanya untuk akuntan, tetapi untuk pengguna yang tidak mengerti teori akuntan yang tadi. Jadi semua kalangan bisa, misal Bapak Ibu nih pelaku UMKM, tidak ada basicnya kuliah akuntansi, dan itu bisa kita menggunakan, ya, Zahir ini. Dari yang saya tadi sampaikan banyak sekali manfaat yang didapat dari kalau kita menggunakan produk Zahir ini, ya, antara ini. Kalau misal Bapak Ibu masih pakai tanpa Zahir, untuk pencatatannya masih yang manual, sistem manual atau tradisional, ya ini dia perbedaannya antara kita sudah memakai Zahir dengan yang belum memakai Zahir. Ya, salah satunya contohnya update, ya. Kalau pakai Zahir kita bisa update dengan cara apa? Tadi bisa lihat di dashboardnya kayak gitu, ya. Sampai akhirnya laporan keuangan juga kita. Kalau misalnya masih tradisional tuh masih lembur-lembur sampai malam masih ngitung, kadang nggak balance segala macam, ulang lagi catatannya. Kalau pakai Zahir gampang, tinggal klik gampang gitu, ya. Nah, ini dia pemaparan dari saya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan dan saya cintai, tentu saya nggak bawa materi karena dadakan. Ya, intinya itu ada namanya TKM, tenaga kerja mandiri. Nah, orientasi program ini adalah bagaimana mencetak wirausaha baru. Jadi pengusaha-pengusaha baru yang tadinya mohon maaf mungkin masih kuliah tapi punya atensi dalam konteks usaha, nah itu monggo gitu kan. Hanya saja saat ini TKM ini sudah ditutup, ya kan, karena memang nanti untuk 2024 sekitar Januari, Februari, Maret, ya insya Allah Maret itu sudah mulai di launching lagi. Dari TKM itu adalah ada jenisnya, ada TKM yang awal dan ada TKM yang lanjutan. TKM yang awal itu dengan dikasih kuota sekitar 20 juta, tapi dengan syarat itu di bawahnya ada 10 orang. Ya, jadi misalnya itu yang baru mulai usaha, tapi kira-kira jangan dari awal-awal sekali, jangan. Tapi yang sudah jalan, nah berarti sifatnya itu akan menambah modal atau menambah properti ya yang ada di sana. Meskipun nanti secara report, secara laporan itu tetap harus orientasinya sesuai dengan apa yang bisa di deliver oleh mereka itu. Ada standar pelaporannya gitu kan. Jadi artinya ini program berkelanjutan. Mudah-mudahan ini membantu untuk konteks pengabdian masyarakatnya Gunadarma, di mana ini orientasinya adalah usaha, ya, adalah usaha. Ya selama ini mungkin teman-teman atau di masyarakat ada usaha sana sini nggak dapat loan, nggak dapat anugerah dari pemerintah. Barangkali itu ini salah satu masukan untuk teman-teman atau lembaga Gunadarma yang ada di sana, agar itu menjadi satu manfaat, karena ini ketika tumbuh
usaha-usaha baru kan yang mendapatkan manfaat juga kita semua ya. Minimal kita kalau ada orang usaha baru minimal makan bisa gratis gitu ya. Ya, Budina ya. Terima kasih, barangkali seperti itu. Mohon maaf, saya juga akan harus cabut ke Bogor apabila ada hal yang kurang pas ya. Nanti nggak usah nanya dan sebagainya, tapi nanti dengan Bu Mega dan sebagainya nanti bisa dibicarakan dah. Ya pertanyaannya nanti ke sana atau di grup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, sebelumnya saya juga ingin menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Nah, di sini apa sih TKDN? TKDN itu sebetulnya kepanjangannya adalah tingkat komponen dalam negeri. Nah, kalau saya lihat produksi dari si OEMs ini sendiri rasanya semua sudah menggunakan produk dalam negeri. Kebun atau buah makisannya kita ambil dari kebun kita sendiri. Kemudian airnya juga pasti dari wilayah atau sumber air yang berada di sekitar kita. Nah, kemudian di sini ada program pemerintah juga atau bagian dari Kemenperin yang merupakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, di sini pemerintah itu ingin sekali mendorong UMKM ini maju bersama. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh apabila kita mendapatkan sertifikasi tentang TKDN ini. Jadi alangkah baiknya kalau produk OEMs ini juga memiliki sertifikasi TKDN ini. Rasanya juga seperti yang disampaikan Pak Fuad, tidak sulit untuk mendapatkan sertifikasi dan pemerintah sudah memberikan yang gratis untuk IKM. Nah, kemudian mengapa perlu TKDN? Nah, kalau kita lihat banyak sekali, memang kalau secara langsung sih tidak kita rasakan. Tapi sebetulnya TKDN ini dari tahun 2017 sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita supaya kita meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Ya, nah kemudian di sini meningkatkan penerapan produk dalam negeri kita, penyerapan tenaga kerja ini juga sudah pasti. Kalau usaha kita bertambah, berkembang, pasti kita akan menarik tenaga kerja lebih banyak. Walaupun sekarang ini si OEMs masih produk rumahan, tapi tenaga kerja tetangga akan dapat tuh, gitu ya. Walaupun mungkin tetangga halamannya cuman dipakai untuk apa? Untuk menanam bahan bakunya. Itu sudah sangat membantu. Baik, kemudian menghemat devisa, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan menciptakan bangsa Indonesia yang mandiri. Ya, kira-kira ini program-program layanannya saya tidak perlu banyak. Silakan Bapak Ibu sebagai UMKM bisa melihat laman dari TKDN. Kemudian ini prosesnya secara umum. Dan ini juga gratis bagi IKM. Tapi kalau lewat Kemenperin ya, lewat Sinas ya. Kalau lewat Sukopindo, lewat Surveyor Indonesia itu berbayar. Jadi kemarin sempat saya ikut launching Sinas sudah terintegrasi dengan lembaga verifikasi yang berbayar. Tetapi tetap untuk IKM semua free. Hanya untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah real time ya istilahnya ya, sudah terkoneksi, terhubung langsung dengan para verifikator supaya industri kita bisa maju mendunia ya, supaya kita juga bisa merasakan bahwa ini produk kita bangga dengan produk dalam negeri kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.